Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu, saya bergairah terus ya di akhir zaman ini. Saudara lihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, kok saudara lihat di YouTube Dajjal ya. Orang-orang Muslim juga percaya, anak-anak Tuhan juga percaya chip akan dipasang, 666 akan dipaksan. Apa gunanya vaksin? Vaksin itu hanya rekayasa elit global. Ada beberapa kelompok penguasa yang akan mengendalikan dunia ini dengan mamon ya, lewat COVID-19, lewat corona. Saudara akan dengar setiap hari semua dihubungkan dengan antikris dan segala macam. Tapi saya mau rindu saudara, Bapak Ibu, jemaat Tuhan di tempat ini, jangan biarkan engkau sibuk dengan itu. Amin. Jangan biarkan engkau lihat YouTube dan segala macam dan engkau menjadi takut dan engkau menjadi khawatir, saudaraku. Tapi percayalah, justru akhir zaman ini isunya bukan 666 dan antikris, tapi isunya bahwa akan muncul gereja Tuhan yang bercahaya. Amin. Gereja Tuhan yang berfungsi, itu yang harus kita fokus. Amin. Jangan sampai, saya rindu sekali, jangan sampai ada banyak mengalir di medsos saya, YouTube tentang bagaimana ajakan untuk apa yang harus kita lakukan. Nggak mungkin Yesus datang sebentar. Kau akan dibiarkan menderita. Yesus mungkin datang 300 tahun. Ya, Islam juga begitu, Dajjal belum tentu dan segala macam. Tapi saudara, saya rindu, saudara jemaat Tuhan di sini, saya yang mengembalakan saudara, jangan fokus dengan itu. Amin. Fokuslah dengan engkau terus terhubung dengan Tuhan, karena ini saatnya di mana gereja Tuhan akan dimunculkan. Gereja akan berfungsi luar biasa, menghentikan segala kegelapan. Amin. Dan orang akan berduyun-duyun datang kepada Yesus. Lewat mana? Lewat gereja Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa Tuhan akan mendadak masuk ke dalam gereja Tuhan, bersihkan saudara. Ya, bersihkan saudara. Ya, bersihkan saudara. Ya. Saya pengen bagikan satu ayat saudara, supaya saudara kita lihat bagaimana Matius 13. Sebelum saya khotbah tentang ini, saya rindu sekali Matius 13 ayat 47 dan 48. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Ini katanya perumpamaan tentang pukat, demikian pula hal kerajaan surga. Ayat ini jarang sekali dibukakan, tapi saya percaya ini bicara betul sama saya ya. Oke, saya akan bacakan. Perumpamaan tentang pukat, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Saudara tahu pukat? Tahu ya, kalau nelayan itu ya, pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ayat 49, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan saudara. Ini penginjilan katanya pukat banyak. Ini katanya waktu-waktu di mana bukan saja mengumpulkan banyak ikan, tapi memisahkan. Ngerti ya? Jadi sebenarnya nggak main-main loh dalam hidup saudara. Ini bukan karangan ya, bukan dongeng ya. Ini firman Tuhan katakan, ini waktu-waktunya apa? Bukan mengumpulkan ikan, tapi memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka ini waktunya. Kita nggak bisa main-main. Saudara akan mengalami penderitaan yang luar biasa di tengah-tengah akhir zaman ini ketika kau bukan menjadi ikan yang baik. Ngerti? Ngerti ya? Dan Tuhan katakan, demikian juga pada akhir zaman. Sekarang ya, akhir zaman ya, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat
Dan orang-orang benar ini bukan bicara orang dunia, saudara. Ini bicara anak-anak Tuhan. Jadi saudara jangan fokus kepada COVID, kepada 666, betul nggak? Fokuslah dengan dirimu. Karena ini waktu-waktu di mana penyaringan akan terjadi. Tapi percayalah, kalau engkau menjadi orang-orang benar, semakin gelap dunia ini, kau akan semakin bercahaya seperti matahari. Amin. Mari kita ambil komitmen sama-sama supaya kita dikumpulkan di pasu yang terkumpul ikan yang baik. Amin. Jangan main-main dengan hidupmu, ya. Ini pesan saya, ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu atas hidupmu, firman Tuhan sudah bicara, betul? Jadi kita betul-betul semakin takut dengan Tuhan, semakin membangun hidup kita di dalam pola Tuhan yang benar. Amin. Baik saudaraku, itu sekedar saya ingin prolog saja apa yang firman Tuhan sampaikan kepada saya sampaikan kepada saudara. Amin. Nah selanjutnya saudaraku, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Tuhan ingin memulihkan pondok Daud yang sudah runtuh, betul? Ya, saya ingatkan lagi, dan kalau kita lihat pondok Daud, sebenarnya sih siapa sih sebenarnya Daud sampai Tuhan begitu sepertinya ingin memulihkan pondok yang dibangun oleh Daud, ya. Kita sudah belajar minggu kemarin bahwa Daud itu adalah seseorang yang kaya akan penyembahan, betul? Ya, dia kaya sekali penyembahan, saudara. Ya, bahkan setiap gejolak emosi dalam keadaan apapun, dalam suka duka, di dalam kemarahan dia, di dalam kebingungan dia, di dalam kekacauan hidupnya, dia selalu melibatkan Tuhan. Ya, dia memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ya, kita lihat bahwa Daud tidak pernah memakai topeng di dalam Tuhan, betul? Banyak anak Tuhan pakai topeng, betul? Ya, apa itu maksudnya? Ketika dia berdosa, dia nggak merasa dia benar, nggak pernah akui, tapi dia tetap merasa benar. Itu topeng, saudara, betul? Daud nggak seperti Saul harus kepergok dipaksa-paksa untuk mengaku dosa. Tapi Daud, saudara, nggak pernah pakai topeng, betul? Ketika ada Batseba, dia menangis. Ketika dia membunuh suaminya Batseba, Uria, dia menangis. Tahirkan aku Tuhan, jangan ambil rohmu dalam hidupku, betul? Saudara, Daud nggak pakai topeng. Itulah yang membuat hati Tuhan tertarik dengan Daud. Ya, kita belajar kemarin. Itulah yang Tuhan berkata bahwa aku akan pulihkan pondok yang seperti Daud dirikan. Karena Tuhan tertarik bagaimana Daud betul-betul memiliki hubungan yang khusus. Dia mengenal siapa Allahnya. Itu yang membuat dia terus menyembah Tuhan. Dalam segala keadaan dia menyembah Dia, menyembah Tuhan. Amin. Nah, saya bisa simpulkan, saudaraku, bahwa penyembahan yang benar itu lahir dari sebuah hubungan. Saudara setuju? Yes? Ya. Tuhan bilang bahwa saya yakin bahwa kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah bisa sembah. Maka itu jangan paksa saudaraku orang-orang untuk menyembah. Karena kalau dia nggak mengenal Tuhan, dia nggak mungkin bisa sembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu pada hakikinya itu lahir dari sebuah hubungan. Saya sudah sampaikan kemarin, ya, pengenalan itu tidak terjadi kalau tidak ada hubungan. Nah, hari ini topiknya tentang membangun pondok Daud. Tapi Tuhan bicara kuat sama saya, ada satu kebenaran sampai saya pulang itu, ya, kemudian sampai malam saya nggak bisa berdoa, nangis terus, saudara. Waktu mempersiapkan firman ini, saya tahu Tuhan bicara dan saya harus sampaikan kepada saudara. Saudara yang kekasih, Tuhan itu sangat menghargai hubungan. Saudara tahu kenapa Dia ciptakan manusia? Kenapa Dia harus ciptakan manusia? Kenapa harus segambar dengan Dia? Gak cukupkah malaikat memuji Dia? Gak cukuplah semua yang di surga memuji Dia? Kenapa Dia harus ciptakan manusia? Saudara,
Karena dia ingin memiliki satu hubungan. Amin. Dia ingin memiliki satu hubungan. Dia nggak mungkin, saudara, kepada malaikat. Dia menjalin hubungan dengan binatang. Dia harus ciptakan orang yang segambar dengan dia, supaya orang ini boleh mengerti tentang dia, supaya manusia ini boleh mengenal dia. Makanya dia ciptakan segambar. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh bercerita tentang eksistensi dirinya, kemudian manusia bisa sembah dia. Tuhan bilang sama seperti ini. Sampai dia menghargai sebuah hubungan, saudaraku, dia nggak ciptakan manusia pada hari pertama loh. Dia ciptakan manusia pada hari keberapa? Saudara tahu? Ke-6. Artinya apa, saudaraku? Dia sediakan dulu semua infrastruktur semuanya untuk siapa? Untuk manusia. Ya, dia ciptakan terang, dia ciptakan buah-buahan, dia ciptakan pohon-pohon, dia ciptakan ikan di laut. Dia mau pastikan bahwa manusia nyaman sehingga dia tidak terganggu oleh penghidupannya dan hanya berhubungan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara sadar nggak seperti itu? Bahwa dia ciptakan semuanya untuk manusia. Dia sediakan semua untuk manusia. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berhubungan dengan manusia. Karena saudara lihat di alam surga ya, waktu itu Taman Eden, saudara, selalu inisiatifnya Tuhan yang tiap berjalan-jalan untuk mencari Adam dan Hawa. Ya, dia terlebih rindu. Ya. Saya yakin, saudaraku, Adam pada waktu dia diciptakan menjadi manusia, saya yakin bahwa dia belum tahu siapa Tuhan, betul nggak, saudara? Nggak tahu dia. Ya, tiba-tiba dia jadi manusia, betul nggak? Maka itulah Tuhan setiap saat datang kepada Adam bercerita siapa dia, betul? Dan Tuhan rindu dengan bercerita siapa dia. Maka Adam akan berkata, oh Tuhan, dengan kehendak bebas Adam ya, Engkau penciptaku, Engkau dahsyat, betul nggak? Engkaulah Allah yang luar biasa. Aku tidak perlu kerja, aku sediakan semuanya supaya aku boleh menikmati Engkau. Dan itulah Adam bisa menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, sebenarnya kalau pola ini dibangun di hari-hari ini, kau nggak peduli, kau nggak usah takut dengan penyediaan Allah atas hidupmu. Karena bukan berarti kita nggak boleh kerja ya, bukan berarti ya kalau gitu nggak usah kerja dong Mbak. Seperti di Taman Eden, saya ceritakan. Ya kok kerja, tapi penyediaan ilahi itu nyata atas hidupmu. Karena polanya, kerinduan Tuhan, Adam itu bukan untuk bekerja, betul nggak saudara? Ngerti nggak? Skenario di Taman Eden, manusia itu bukan ditetapkan untuk bekerja, karena semua sudah disediakan. Tujuan Tuhan hanyalah manusia bisa mengenal siapa penciptanya dan kemudian dia bisa menyembah penciptanya, betul? Ngerti ya? Sadar ya? Tapi sayang saudara, iblis merusak, betul? Iblis merusak. Kenapa? Karena Hawa mulai dengar-dengaran dengan suara ular, betul? Dan Hawa mulai percaya kepada ular. Apa itu dosa? Dosa adalah ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan Hawa, saudaraku, dia sudah tidak percaya kepada Tuhan. Buktinya apa?
dia dengar-dengaran dengan ular, dan dia taat kepada ular. Dan ketika dia mulai taat kepada ular, rusaklah hubungan antara Tuhan dengan manusia, betul? Koneksinya terputus. Iblis mulai menyetir dan mengendalikan manusia. Manusia mulai jalan menurut hawa nafsunya. Ya, iblis mulai mengendalikan dia. Putus hubungan dengan Bapa, putus hubungan dengan Tuhan. Tapi sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang menghargai hubungan. Dia begitu rupa mengembalikan hubungan itu melalui anaknya yang tunggal. Berapapun harganya dia lakukan. Supaya apa, saudara? Supaya kembali manusia terhubung. Supaya apa? Supaya manusia mulai mengerti lagi siapa Tuhannya, penciptanya. Sehingga apa? Sehingga manusia boleh menyembah Tuhan. Saudara sadar itu. Saya percaya saudara, kalau kau bangun pola ini dalam hidupmu, kau mulai membuat hubungan yang spesial. Saudara, bukan hanya membangun hubungan. Daud itu kata kuncinya, saudaraku. Dia bukan hanya memiliki sekedar hubungan kepada Tuhan, tapi dia memiliki hubungan yang spesial. Saudara tahu rasanya hubungan yang spesial. Saya dulu pernah jatuh cinta, saudara. Bagaimanapun juga, walaupun saya sekarang memutuskan tidak menikah, saya juga pernah jatuh cinta ya. Jangan berpikir saya malaikat dari awal, saya procot, saya nggak pernah rasakan jatuh cinta gitu. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Waktu dengan Mas Henry saja, saudara. Ya, beda dong. Ketika saya menjalin hubungan dengan Bang Nando, dengan saya, benar ya Nando? Nando juga ada pada waktu itu. Dengan saya menjalin hubungan dengan Mas Henry. Kenapa? Karena menjalin hubungan dengan Henry spesial buat saya. Apa arti spesial? Ya, ada lagu ya, katanya tidur pun nggak nyenyak ya. Di mana-mana ada kamu, di cermin ada kamu, di sini ada kamu. Mohon maaf, di toilet pun ada kamu, katanya. Waduh, ya. Sampai rasanya dulu itu kalau jadi Henry itu saudaraku, dia itu punya jaket, saudara. Jaket itu khusus nggak dipakai dia, karena saya pulang kerja langsung melayani dia. Saya ketemuan di ITB, terus saya melayani. Jadi kadang-kadang saya dari pulang kerja, saya nggak bawa jaket. Gitu ya. Nah, jaket ini wangi sekali, saudara. Jadi kalau sore, kalau malam, pakai aja jaket saya. Dia belum nyatain waktu itu, ya. Pakai aja jaket saya. Nah, waktu saya pakai itu rasanya seperti diawang-awang, saudara. Kenapa? Karena saya jatuh cinta, betul nggak? Ya, diawang-awang begitu ya. Terus sudah gitu dia bilang, nggak apa-apa, pakai aja. Nggak apa-apa kan kita besok ketemu, balikin lagi, balikin aja besok, katanya gitu. Nah, sampai di rumah saya pakai terus, mau tidur itu dipakai, dicium-cium, saudaraku. Aduh, membayangkan dia. Saudara, saya mau bedakan mana hubungan yang biasa, mana hubungan yang spesial, betul nggak? Dan kalau misalnya seharian saya tahu cerita apa gitu ya, waduh, setiap hari saya harus ketemu, pergi ke Lembang, saudara ya. Dulu hampir tiap hari saya pergi ke Lembang dengan dia. Saudara, di jalan begitu masuk, saya udah mulai cerita, saudara. Ya, Hen, kamu tahu nggak? Gini. Oh gitu ya. Wah, gini loh. Saudara, percayalah kalau kau punya hubungan yang spesial kepada Tuhan, kau nggak punya kekurangan bahan untuk bercerita sama dia. Amin. Bicara tentang membangun Pondok Daud itu bicara tentang hatimu yang mula-mula sudah mulai hilang dan Tuhan mau pulihkan kembali, betul? Ya. Dan saudara, saya ngeri banget. Suatu ketika, saudaraku, saya seneng pujian. Dulu masih ada kaset, bukan USB, bukan apa ya, masih kaset yang gede itu. Nah, seret biru saya pakai kaset itu. Dia bilang, ini buat kamu, katanya gitu ya. Buat Mbak, katanya gitu ya, panggilnya Mbak. Terus saya lihat,
Oh, senang sekali saya. Kamu kok tahu saya senang lagu pujian, lagu rohani. Lagu ini, ya saya masukin lah, saudaraku ya, di dalam, kan ada kalau di mobil itu ya, tempat itu masuk. Nah, pada waktu kemudian dia naik mobil saya, saudara. Dan itu masih ada di situ, tidak saya putar. Langsung mukanya merah. Ya, kenapa nggak diputar? Oh iya, saya lupa ya, kamu kasih ini. Oh, marah sekali. Kenapa? Kenapa saya tidak dianggap spesial? Betul? Pemberian saya kenapa nggak dianggap spesial? Loh, kan saya udah ngasihnya seminggu yang lalu. Kok kamu nggak putar? Oh, aku lupa ya. Kamu ngasih ya? Oh, itu. Lain kali kalau dikasih orang itu ya, kenapa, saudara? Dia terluka. Kenapa? Karena saya tidak menganggap dia spesial buat saya. Betul? Saudara, Tuhan ingin engkau memiliki hubungan yang bukan hanya memiliki hubungan, tapi engkau memiliki hubungan yang spesial. Amin. Mungkin saudaraku saat ini engkau mulai tawar, ya. Saudara percaya bahwa setiap pagi, setiap malam Tuhan itu menunggu. Kalau kau sering lihat drama Korea, saudara, ya, dia sering nunggu gitu ya, sejam, 2 jam, sampai kemudian salju datang, ceweknya nggak datang gitu kan, terus dia kehujanan gitu kan, betul nggak, saudara? Dia nggak peduli lagi masuk angin gitu, dia tunggu. Itulah Tuhan bagimu. Tapi engkau sibuk dengan urusan kau sendiri. Kau tidak pernah menghargai Tuhan, membangun hubungan. Kau biarkan dia sendirian. Saudara, inilah Tuhan yang menghargai hubungan yang spesial. Kita sibuk dengan urusan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya masalah, baru kita panggil Tuhan, tolong saya, berkati saya Tuhan. Saya nggak punya uang hari ini. Tolong Tuhan, gimana caranya? Kasih kesembuhan ke firman Tuhan. Jahat sekali kita, saudara. Betul? Jahat sekali kita. Kita jadikan Tuhan hanya objek. Kita nggak mengerti betapa dia ingin membangun hubungan sampai memberikan anaknya yang mahal buat kita. Dia ciptakan dunia ini sampai hari ke-7 dia istirahat hanya untuk kita. Tapi kita memandang dia hanya sebagai objek. Masih mending kalau datang. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan, gue lagi happy nih dengan kesukaan saya. Gue lagi happy dengan mainan saya. Sorry ya Tuhan. Dan ketika engkau sudah mulai terpuruk, mulai hidupmu kacau, mulai datang kepada Tuhan. Iya kalau datang, tapi seringkali nyalain Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Betapa engkau rindu hubunganku dengan Tuhan spesial. Betapa sering aku membuat engkau menjadi objek. Betapa sering aku hanya memberikan sisa-sisa dalam hidupku untukmu. Padahal engkau memberikan semuanya bagiku. Bahkan anakmu yang mahal. Bahkan kau ciptakan dunianya untuk aku memerintah bersama dengan engkau. Saudara, itulah arti penyembahan. Amen. Ketika engkau menyembah Tuhan, saudara, terjadi pertukaran. Apa itu? Kau bawa hati yang menyembah, kau terima hatinya Tuhan. Betul? Betul nggak, saudara? Setuju nggak dengan saya? Ya, kebayang saudara kalau engkau nggak pernah menyembah Tuhan, kau nggak pernah mengerti hatinya Tuhan. Itulah pondok Daud yang Tuhan mau bangun, saudara. Saya pagi-pagi saya datang dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kau sudah lama menunggu aku ya. Betapa rindu engkau ingin mencurahkan isi hatimu kepadaku. Ampuni Tuhan. Iblis ingin distrak engkau, supaya engkau tidak mengerti arti hubungan ini, saudara. Kau menganggap sepele.
Padahal itulah hakiki Tuhan menciptakan engkau untuk satu hubungan yang spesial, supaya kau bisa sembah Dia. Dan Daud, dia melakukannya itu. Setiap 24 jam hidupnya terhubung. Sekalipun dia jadi raja, begitu banyak urusan dia nggak pernah peduli. Kenapa? Karena Tuhan spesial buat dia. Itu prioritas hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan merindukan hal itu terjadi buat saudara dan saya. Kau nggak perlu bilang, Tuhan aku lapar, Tuhan aku nggak punya uang. Tapi percayalah, kalau hubungan spesial itu benar dalam hidupmu, Tuhan bilang, aku sediakan semuanya bagimu. Yang penting dalam hidupku, aku bisa mencurahkan isi hatiku kepadamu. Yang penting aku tahu bahwa engkau memiliki hubungan buatku. Bagiku semua itu cetek, betul nggak? Tapi orang seringkali dibalik, saudara. Orang sibuk bekerja, sibuk ini, karena awalnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk bekerja, betul? Dia hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia sediakan semuanya. Dan saudara lihat bagaimana zaman di Taman Eden, nggak perlu dipupuk, nggak perlu tumbuh buah, betul nggak saudara? Semuanya alami. Tapi karena dosa, kita harus kerja keras. Tuhan akan bangkitkan lagi pola itu. Makanya dia katakan, aku mau bangun pondok Daud. Kembali manusia harus bersekutu dengan aku. Maka itu saudaraku, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan, betul nggak? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah inti daripada semua perintah Tuhan. Karena itulah awalnya Tuhan menciptakan manusia. Dia hanya rindu bersekutu dengan manusia. Dia hanya rindu menceritakan siapa dia. Dan manusia dengan kehendak bebasnya boleh berkata, oh Tuhan kau dahsyat, lahir penyembahan. Karena ketika terus berhubungan, bersekutu dengan Tuhan, manusia mulai mengenal siapa Allahnya. Maka itu jangan heran saudaraku, Daud, dia bisa memberi julukan apapun kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan mengendaki hubungan yang spesial. Amin. Suami istri, kau tahu arti itu, ya. Kalau sekarang kau merasakan, Tuhan, hubungan saya kok tawar ya. Aku lebih sibuk dengan mainan saya, dengan dunia saya. Saudara datang sama Tuhan. Ya, tahirkan aku ya Tuhan. Create in me, clean heart, kata bahasa Inggrisnya. Ciptakan di dalamku hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih bisa diciptakan, saudara. Melalui apa? Melalui pekerjaan firman dan roh. Daud, dalam segala keadaan, dia selalu membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Dia, saudara, di jalan begitu masuk, saya udah mulai cerita, saudara. Ya, Hen, kamu tahu nggak? Gini. Oh gitu ya. Wah, gini loh. Saudara, percayalah, kalau kau punya hubungan yang spesial kepada Tuhan, kau nggak punya kekurangan bahan untuk bercerita sama Dia. Amin. Bicara tentang membangun pondok Daud itu bicara tentang hatimu yang mula-mula sudah mulai hilang dan Tuhan mau pulihkan kembali, betul? Ya. Dan saudara, saya ngeri banget. Suatu ketika, saudaraku, saya seneng pujian. Dulu masih ada kaset, bukan USB, bukan apa ya, masih kaset yang gede itu. Nah, seret biru saya pakai kaset itu. Dia bilang, ini buat kamu, katanya gitu ya. Buat Mbak, katanya gitu ya, panggilnya Mbak. Terus saya lihat, oh senang sekali saya. Kamu kok tahu saya senang lagu pujian, lagu rohani. Lagu ini, ya saya masukin lah, saudaraku ya. Di dalam, kan ada kalau di mobil itu ya, tempat itu masuk. Nah, pada waktu kemudian, dia naik mobil saya, saudaraku.
Dan itu masih ada di situ, tidak saya putar. Langsung mukanya merah. Ya, kenapa nggak diputar? Oh iya, saya lupa ya, kamu kasih ini ya. Oh, marah sekali. Kenapa? Kenapa saya tidak dianggap spesial? Betul? Pemberian saya kenapa nggak dianggap spesial? Loh, kan saya udah ngasihnya seminggu yang lalu, kok kamu nggak putar? Oh, aku lupa ya, kamu ngasih ya. Oh, itu. Lain kali kalau dikasih orang itu ya, cacat. Kenapa, saudara? Dia terluka. Kenapa? Karena saya tidak menganggap dia spesial buat saya. Betul? Saudara, Tuhan ingin engkau memiliki hubungan yang bukan hanya memiliki hubungan, tapi engkau memiliki hubungan yang spesial. Amin. Mungkin saudaraku, saat ini engkau mulai tawar, ya. Saudara percaya bahwa setiap pagi, setiap malam Tuhan itu menunggu. Kalau kau sering lihat drama Korea, saudara, ya, dia sering nunggu gitu ya, sejam, 2 jam, sampai kemudian salju datang, ceweknya nggak datang gitu kan, terus dia kehujanan gitu kan, betul nggak, saudara? Dia nggak peduli lagi masuk angin gitu, dia tunggu. Itulah Tuhan bagimu. Tapi engkau sibuk dengan urusan kau sendiri. Kau tidak pernah menghargai Tuhan, membangun hubungan. Kau biarkan dia sendirian. Saudara, inilah Tuhan yang menghargai hubungan yang spesial. Kita sibuk dengan urusan kita. Kita mau datang kepada Tuhan kalau kita sudah punya masalah, baru kita panggil Tuhan, tolong saya, berkati saya Tuhan, saya nggak punya uang hari ini, tolong Tuhan, gimana caranya, kasih kesembuhan ke firman Tuhan. Jahat sekali kita, saudara, betul? Jahat sekali kita. Kita jadikan Tuhan hanya objek. Kita nggak mengerti betapa dia ingin membangun hubungan sampai memberikan anaknya yang mahal buat kita. Dia ciptakan dunia ini sampai hari ke-7 dia istirahat hanya untuk kita. Tapi kita memandang dia hanya sebagai objek. Masih mending kalau datang. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan, gue lagi happy nih dengan kesukaan saya. Gue lagi happy dengan mainan saya. Sorry ya Tuhan. Dan ketika engkau sudah mulai terpuruk, mulai hidupmu kacau, mulai datang kepada Tuhan. Iya kalau datang, tapi seringkali nyalain Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Saudara, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni aku. Betapa engkau rindu hubunganku dengan Tuhan spesial. Betapa sering aku membuat engkau menjadi objek. Betapa sering aku hanya memberikan sisa-sisa dalam hidupku untukmu, padahal engkau memberikan semuanya bagiku. Bahkan anakmu yang mahal, bahkan kau ciptakan dunianya untuk aku memerintah bersama dengan engkau. Saudara, itulah arti penyembahan. Amen. Ketika engkau menyembah Tuhan, saudara, terjadi pertukaran. Apa itu? Kau bawa hati yang menyembah, kau terima hatinya Tuhan. Betul? Betul nggak, saudara? Setuju nggak dengan saya? Ya, kebayang saudara kalau engkau nggak pernah menyembah Tuhan, kau nggak pernah mengerti hatinya Tuhan. Itulah pondok Daud yang Tuhan mau bangun, saudara. Saya pagi-pagi saya datang dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kau sudah lama menunggu aku ya. Betapa rindu engkau ingin mencurahkan isi hatimu kepadaku. Ampuni Tuhan. Iblis ingin distrak engkau, supaya engkau tidak mengerti arti hubungan ini, saudara. Kau menganggap sepele. Padahal itulah hakiki Tuhan menciptakan engkau untuk satu hubungan yang spesial, supaya kau bisa sembah dia. Dan Daud, dia melakukannya itu.
Setiap 24 jam hidupnya terhubung. Sekalipun dia jadi raja, begitu banyak urusan dia nggak pernah peduli. Kenapa? Karena Tuhan spesial buat dia. Itu prioritas hidupnya. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan merindukan hal itu terjadi buat saudara dan saya. Kau nggak perlu bilang, Tuhan aku lapar, Tuhan aku nggak punya uang. Tapi percayalah, kalau hubungan spesial itu benar dalam hidupmu, Tuhan bilang aku sediakan semuanya bagimu. Yang penting dalam hidupku, aku bisa mencurahkan isi hatiku kepadamu. Yang penting aku tahu bahwa engkau memiliki hubungan buatku. Bagiku semua itu cetek, betul nggak? Tapi orang seringkali dibalik, saudara. Orang sibuk bekerja, sibuk ini, karena awalnya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk bekerja, betul? Dia hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia sediakan semuanya. Dan saudara lihat bagaimana zaman di Taman Eden, nggak perlu dipupuk, nggak perlu tumbuh buah, betul nggak saudara? Semuanya alami. Tapi karena dosa, kita harus kerja keras. Tuhan akan bangkitkan lagi pola itu. Makanya dia katakan, aku mau bangun pondok Daud. Kembali manusia harus bersekutu dengan aku. Maka itu saudaraku, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan, betul nggak? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah inti daripada semua perintah Tuhan. Karena itulah awalnya Tuhan menciptakan manusia. Dia hanya rindu bersekutu dengan manusia. Dia hanya rindu menceritakan siapa dia. Dan manusia dengan kehendak bebasnya boleh berkata, oh Tuhan kau dahsyat, lahir penyembahan. Karena ketika terus berhubungan, bersekutu dengan Tuhan, manusia mulai mengenal siapa Allahnya. Maka itu jangan heran saudaraku, Daud dia bisa memberi julukan apapun kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan mengendaki hubungan yang spesial. Amin. Suami istri kau tahu arti itu. Ya. Kalau sekarang kau merasakan, Tuhan, hubungan saya kok tawar ya. Aku lebih sibuk dengan mainan saya, dengan dunia saya. Saudara datang sama Tuhan. Ya, tahirkan aku ya Tuhan. Create in me, clean heart, kata bahasa Inggrisnya. Ciptakan di dalamku hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih bisa diciptakan, saudara. Melalui apa? Melalui pekerjaan firman dan roh. Daud dalam segala keadaan, dia selalu membangun hubungan yang spesial dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita lihat Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Saya rindu ingin membagikan betapa spesialnya Tuhan atas hidup Daud. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat yang kedua, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kenapa sih Daud mengibaratkan dia haus sama seperti rusa? Ya, saudara tahu rusa itu, saudara, hidupnya sangat tergantung dengan air. Ya, saudara ya, kalau saudara baca ilmu perbinatangan ya, rusa itu haus banget sama air, saudara. Dia nggak bisa hidup tanpa air, mati aja dia.
Makanya kadang-kadang kalau di padang gurun, saudara, itu ada air cuman saiprat ya. Kadang-kadang kita lihat ya, suka di dunia binatang ya, itu di padang gurun tuh airnya cuman sedikit. Rusa harus ketemu air, walaupun saudaraku di situ ada banyak singa serigala mengincar dia. Betul nggak, saudara? Dia nggak peduli. Dia nggak peduli karena kan padang gurun, saudara. Sulit cari air, tapi dia harus minum air, kalau enggak dia mati. Nah, walaupun di padang gurun itu ada air sedikit, hanya mungkin sedikit kolam, sedikit, bukan air yang besar, tapi karena dia harus minum air, saudaraku, sampai dia biarkan dirinya diincar oleh banyak hal. Serigala, singa, betul? Makanya serigala, singa, saudaraku, sangat senang sekali ketika lihat rusa minum air. Betul nggak, saudara? Itu ininya dia itu, incaran dia. Tapi rusa nggak mau peduli. Sekalipun nyawaku harus hilang disergap serigala maupun singa, yang penting aku harus ketemu air. Saudara bisa bayangkan? Demikianlah Daud haus kepada Allah. Saudara bisa tahu maknanya? Amin. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan sedemikian prioritas dalam hidup Daud sampai gak peduli orang bilang apa. Makanya itu jangan heran ketika tabut Allah kembali ke Yerusalem, saudaraku, dia menari-nari seperti orang gila, saudara. Sampai istri dan anaknya malulah, ya. Kamu seorang raja nari-nari seperti orang gila gitu. Dia nggak mau peduli. Kenapa? Karena dia tahu tabut Allah, kehadiran Allah akan dekat dengan dia 24 jam. Saudara, apakah hati saudara sedemikian rupa seperti hati Daud? Tuhan akan pulihkan. Apakah saudara haus kepada Allah sama seperti Daud haus kepada Allah, yang tidak peduli dengan apapun? Yang aku harus cari adalah air. Saudara, itulah artinya membangun Pondok Daud. Amin. Saya rindu sekali ketika saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan hari ini, saudara disegarkan, saudara dialirkan aliran kehidupan, saudara diberikan pengertian yang dalam. Betapa Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Betapa Tuhan, aku rindu bertemu dengan Engkau setiap hari. Jangan biarkan saudaraku iblis mendistrak engkau. Jangan biarkan iblis mengambil engkau dan engkau tidak lagi merasakan hubungan yang spesial dengan Tuhan. Itulah awal kejatuhanmu. Ngerti? Nggak usah. Kapan kamu jatuh? Ketika aku tidak lagi haus kepada Allah. Itulah titik di mana engkau jatuh. Karena engkau sedang berjalan sendirian. Amin, saudara. Saya rindu dengan kehendak bebas kita. Kita kenal siapa Allah kita, dan kita menyembah Dia dengan pengenalan akan Allah yang benar. Selanjutnya, saudaraku ya, Tuhan ingin rindu sikap hati yang seperti Daud, yang Tuhan mau pulihkan. Anak-anak Tuhan sudah tidak merasa bahwa hubungan dengan Tuhan itu sesuatu yang spesial di hatinya. Tuhan hanya anak-anak Tuhan hanya menjadikan Tuhan sebagai objek. Dia hanya datang kalau kesusahan, hanya datang kalau kesakitan. Bukannya nggak boleh, saudaraku, tapi lebih dari itu Tuhan ingin hubungan. Amin. Ya, hubungan yang spesial. Hasrat kita, ya, kehausan kita, kelaparan kita, itu hanya kepada Tuhan. Satu lagi, Yeskiel 16 ayat 26. Saya akan bacakan ini. Hati Tuhan sakit hati ketika kita tidak menganggap hubungan spesial dengan Tuhan. Bahkan kita selingkuh dengan yang lain.
Artinya selingkuh dengan dunia, ngerti ya? Ya. Yeskiel 16 ayat 26. Yeskiel 26. Saya akan bacakan ini persundalan orang-orang Israel kepada orang-orang Mesir. Engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hatiku. Saudara, Tuhan bisa sakit hati, betul? Kapan dia sakit hati? Ketika dia melihat engkau tidak lagi cinta dengan dia, dan engkau cinta kepada yang lain. Ya, kau hidup dengan dunia, kau tidak lagi menghargai kasih karunia-Nya, kau tidak lagi menghargai bagaimana dia memberikan nyawanya, anaknya yang tunggal, supaya hubungan yang rusak itu dipulihkan. Kau tidak lagi menghargai, kau sibuk dengan persundalanmu. Artikan persundalanmu itu bukan hanya perzinahan, tapi kau mungkin jadi satu dengan dunia, betul nggak? Dengan semua yang ada di dunia. Dikatakan engkau bersundal dengan orang Mesir tetanggamu, si aurat besar, sehingga persundalanmu bertambah-tambah, yang menimbulkan sakit hatiku, kata Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku menyakiti engkau, karena terlalu banyak kebaikan dan kasih-Mu atas hidupku. Terlalu jahat kalau aku menyakiti Tuhan, betul nggak saudara? Misalnya Bang Rengga, dia mencuri, merampok dan harus dipenjara 20 tahun. Kemudian Tuhan bilang, Rengga, kamu keluar dari penjara biar aku yang masuk penjara. Masa kita masih harus sakitin orang yang mau menanggung dosa-dosa kita? Betul nggak saudara? Saya bilang, Tuhan, pukul saya ketika aku menyakiti Engkau, karena aku tahu begitu besar kasih Tuhan atas hidupku. Aku nggak bisa balas. Tapi seringkali kita bersundal, saudara. Kita cinta dunia. Kita nggak mau peduli dengan Allah kita, yang selalu memberikan kebaikan, kasih setia-Nya. Kita anggap biasa-biasa kasih-Nya. Tuhan bilang, lihat. Kenapa saudara? Karena Dia Allah yang cemburu. Dia berikan semuanya buat saudara, supaya saudara mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tapi ketika engkau hidup dalam persundalanmu, Tuhan akan melawan engkau. Firman Tuhan, lihat, aku telah melawan engkau dan telah mengurangi bagianmu. Artinya, tidak ada sedikit pun penyediaan bagimu. Dan menyerahkan engkau kepada kesewenangan-wenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Orang dunia pun malu lihat kelakuan kita, saudara. Karena kita cinta dunia. Saudara, saya mau rasakan bagaimana saudara merasakan hati Tuhan. Kitakah saudara membiarkan kasih-Nya, betul nggak? Ya, saya ingin saudara rasakan. Maka itu beri komitmen dalam hidupmu. Tuhan, aku nggak akan mau sakitin engkau. Terlalu banyak pengorbananmu buat hidupku. Bahkan aku balas dengan pengabdian pun tidak cukup, betul nggak? Engkau bersundal juga dengan orang Asyur, oleh karena engkau belum merasa puas. Ya, engkau bersundal dengan mereka, tetapi masih belum merasa puas. Saudara, betapa dihinakan, dilecehkan Tuhan. Betapa besar hawa nafsumu itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau yang melakukan segala-galanya ini, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal janam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan, dan membuat bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Tetapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hei istri yang berzina, yang memeluk orang-orang dan segala macam, saudaraku. Dan Tuhan berkata, ya, ayat 37, Tuhan akan membalas semuanya. Sungguh, ketemu? Sungguh, oleh karena itu, aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu
baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau. Tiba waktunya dunia akan melawan kita, betul? Kekasih-kasih kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita hanya untuk Dia. Amin. Maka itu saudara yang kasih, hari ini saya rindu sekali kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Inilah waktunya kita kembali kepada Dia. Amin. Itulah membangun pondok Daud, karena Tuhan menciptakan dunia ini untuk kita nikmati bersama dengan Dia. Tuhan rindu persekutuan dengan Tuhan semakin intim, dan kita mengenal Allah. Dan ketika kita menyembah Dia, kita tahu kita sedang mengenal Dia. Amin. Saya rindu sekali saudaraku. Mazmur 149, satu ayat lagi ya, 5 menit lagi. Ayat yang pertama, saya akan baca cepat. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Belum ya? 149 ayat 1. Mazmur 149 ayat 1. Baik, dengan cepat saya bacakan. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Saudara, nyanyian baru ini bukan lagu baru. Wah, Mbak Yus ajarkan lagu baru itu bukan nyanyian baru. Nyanyian baru itu kau menyanyikan pengalaman kau bersama dengan Tuhan setiap hari. Itu nyanyian baru. Amin. Kalau kau ditolong dalam ekonomi, oh Tuhan kau Jehovah Jireh, kau nyanyi, kau mazmur, itu nyanyian baru ya. Nyanyian baru bukan berarti lagu baru ya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Saudara, ayat 6 perhatikan. Biarkan pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Artinya ketika kita menyembah Tuhan, itu kita percaya bahwa Tuhan sedang memberikan senjata untuk menghancurkan musuh, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ngerti? Ya, untuk apa? Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, menyiksa terhadap suku-suku bangsa. Percaya ketika kita menyembah Dia, selalu ada kemenangan buat kita untuk musuh-musuh kita. Amin. Karena di tangan kanan kita ada pedang bermata dua. Percayalah, kalau kau melakukan penyembahan dengan sikap hati yang benar, kau akan mengalami kemenangan, selalu berkemenangan. Kemah orang benar dipenuhi oleh kemenangan, sorak-sorai kemenangan, ada kemah orang benar. Itulah arti pondok Daud. Ketika hadirat Allah dinyatakan, realita hadiratnya dinyatakan di gereja, di setiap hidup kita, maka kita sedang mengalami kemenangan yang besar atas setiap musuh kita. Karena ketika kita menyembah, tangan kanan kita sedang berperang dan menghancurkan musuh-musuh kita. Amin. Dan biarlah itu menjadi kesukaan kita. Hati yang menyembah sama seperti Daud, senang sekali menyembah dan memiliki hubungan yang spesial dari Tuhan, bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau kudus, ku sembah kudus. Saya rindu hari ini Kau memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Saya merasakan ada beberapa saudara-saudara yang hubungannya mulai tawar dengan Tuhan. Biarlah hari ini, saat ini, Tuhan memulihkan hubungan. Tuhan sangat menghargai hubungan itu.
sehingga dia memberikan nyawanya lewat anaknya yang tunggal untuk memulihkan hubungan dengan kita. Dia menghargai hubungan yang spesial. Dia rindu kita setiap saat jatuh cinta dengan dia. Yang ada dalam pikiran kita hanyalah dia. Dia rindu menanti-nantikan kita. Kita tahu ketika kita menyembah terjadi pertukaran. Kita bawa hati kita menyembah dan Tuhan memberikan hatinya kepada kita. Saya rindu seluruh jemaat boleh dipulihkan. Pondok Daud yang sudah rontok, yang sudah runtuh, boleh